Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak bisa disangkal kalau tekanan kehidupan yang semakin hari semakin berat membuat kita pun mengalami kelesuan. Dan itu disebut dengan jiwa yang tertekan. Daud pernah mengalami hal yang sama, terlalu beratnya pergumulan. Ditulis dalam Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ada orang yang sedang mengalami tekanan jiwa, lalu dia datang ke seorang psikolog. Dan psikolog berkata kepadanya, "Ya, ibu banyak merasa tertekan, oleh sebab itu coba ibu menonton yang lucu-lucu. Coba ibu pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan bagi ibu. Dan kebetulan saya tahu malam hari ini ada sebuah acara yang sangat baik yang akan mengundang gelak tawa. Datanglah ke sana," kata psikolog kepada pasiennya. Apa kata pasiennya? Si ibu tadi yang tertekan jiwanya, dia bilang, "Enggak, aku tidak akan datang ke sana." Loh, psikolog menjadi bingung. Kenapa? Karena pasien berkata, "Ya, yang merupakan tokoh utama dari komedian itu adalah saya sendiri." Dan hal yang sama pernah terjadi, saudaraku. Seorang komedian film layar lebar Hollywood justru mati karena bunuh diri karena jiwanya yang tertekan. Sering sekali kita mencoba mencari solusi-solusi sesuai dengan hikmat-hikmat manusia ketika jiwa kita tertekan. Tetapi Daud mengajarkan kepada kita, jangan tertekan, jangan gelisah. Maka yang dia ajarkan kepada kita harus kita lakukan adalah yang pertama, belajar untuk sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat yang kelima juga dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Tentu saja kita hanya bisa berharap kalau kita percaya. Karena sebetulnya saat kita menempatkan harapan kepada sesuatu atau seseorang, itu didorong oleh rasa percaya kita. Oleh sebab itu Alkitab tadi berkata, berharaplah kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dengan segenap hatimu. Dalam Mazmur 37 ayat 5 tadi dikatakan apa? Bahwa kita harus serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab Dia pasti bertindak. Ketika jiwa saudara tertekan, itu adalah bukti ada di sana unsur kita mengandalkan kekuatan kita. Ketika jiwa kita tertekan, itu juga merupakan indikasi bahwa kita mau rencana kita yang jadi. Padahal kekuatan kita tidak seberapa dan hidup kita bukan tentang diri kita, tetapi tentang rencana Allah di dalam diri kita. Saudara bisa mengenali dari mana sumber daripada ketertekanan saudara kalau saudara bisa merenung sejenak dan membaca firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberitahu kepada saudara bagaimana saudara bebas dari jiwa yang tertekan, yaitu dengan berharap kepada Allah. Jangan lagi berharap pada manusia, apalagi mengandalkan diri sendiri. Yang kedua dikatakan apa saudaraku? Bersyukur. Untuk kita bebas dari jiwa yang tertekan, belajarlah untuk selalu bersyukur kepada Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu sekalian.
Saudara ingin mendapatkan pertolongan dari Tuhan? Syukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Bersyukur tentang apapun yang Tuhan perhadapkan, Dia izinkan untuk kita hadapi. Karena saat kita bersyukur, maka kita memiliki kemampuan, gairah untuk menuntaskan sebesar apapun tantangan itu. Karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kita akan selalu mampu bersyukur kalau kita menemukan nilai-nilai kebaikan atas apa yang sedang terjadi. Kita akan mampu selalu berkata terima kasih Tuhan untuk pergumulan ini. Karena lewat pergumulan ini, aku boleh menyaksikan kuasa-Mu yang besar. Terima kasih untuk padang gurun Tuhan. Karena dengan demikian aku bisa merasakan betapa damainya di bawah tiang awan. Dan betapa hangatnya pelukan kasih-Mu melalui tiang api. Terima kasih untuk tanah yang kering Tuhan. Karena dengan demikian aku bisa menyaksikan kuasa-Mu. Bahwa Engkau bisa memancarkan air bahkan dari batu cadas sekalipun. Itulah kekuatan ketika kita bersyukur. Kita menemukan hal-hal yang baik bahkan dalam situasi yang tidak baik. Mengapa engkau tertekan, hai jiwa-jiwa? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan dan bersyukurlah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita.